Halo guys, welcome back to my digital journal. Revenue here, welcome. So di video kali ini aku bakal melanjutkan pembahasan soal grammar untuk UM/UGM part ketiga. Nah buat teman-teman yang udah ngeliat video aku sebelumnya, di part 1 aku udah pernah ngebahas grammar, terus di part 2 aku ngebahas soal reading dan grammar juga, dan video yang ketiga ada rangkuman grammar UM/UGM yang penting dan video totalnya 2 jam. Nah, sekarang di video kali ini aku bakal berfokus ke trik-trik cepat dan juga grammar yang sangat penting buat teman-teman kuasai untuk persiapan UM/UGM 2026. So, buat teman-teman yang ingin latihan juga di video ini bareng-bareng, bisa cek PDF-nya di description, jadi teman-teman bisa kerjain bareng-bareng. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Jangan lupa untuk cek PDF-nya yang ada di description ya teman-teman. Sekarang kita lihat ke soalnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang diuji nanti? Teman-teman tuh bakal bertemu dengan tipe soal fill in the blank atau cloze test yang berisi dengan grammar. Jadi di situ ada titik-titik dari nomor 1 sampai 10 yang harus teman-teman isi dengan kata atau phrase yang sesuai dengan grammar bahasa Inggris. Nah, nanti di video kali ini aku bakal bahas mulai dari materinya terlebih dahulu, kita kuis singkat, dan baru yang ketiga kita bahas tipe soal masing-masing nomor. Nah, sekarang coba kita lihat dari tipe soal yang pertama. Ini adalah soal namanya word order atau noun phrase. Teman-teman harus ingat dengan rumus frasa benda itu harus urutannya dari determiner, adverb, adjective, sama noun. Kayak di sini ada a highly creative artist. Emang apa sih determiner, apa itu adverb, apa itu adjective, dan apa itu noun, kita bahas berikutnya. Nah, mereka itu semua tergolong dalam part of speech. Determiner itu adalah kata penentu, sesuai dengan namanya ya, determine. Posisinya selalu paling depan karena berfungsi membatasi kata benda. Misalnya seperti ada kata an, the. Terus kalau kata tunjuk ada this, that, atau these sama those. Tapi kalau kepemilikan itu ada my, berarti milik aku, your milik kamu, his milik dia, her milik dia juga, tapi perempuan. Ada its, our, sama their, itu ada kata miliknya ya kalau kita artikan. Nah itu adalah untuk determiner, selalu di paling pertama. Terus urutan yang kedua, di sini ada adverb. Adverb itu sifatnya itu adalah untuk merupakan memberikan keterangan. Biasanya di sini di noun phrase dia fungsinya menjelaskan kata sifat atau adjektif. Emang tahu kita di adverb itu tahu dari mana sih? Biasanya adverb itu memiliki akhiran li, seperti deeply berarti dengan dalam, completely dengan cara penuh, atau beautifully dengan cara indah, highly berarti dengan tinggi. Nah, jadi umumnya yang berakhiran li. Tapi ada juga pengecualian ya. Kadang nggak pakai li, seperti ada kata very, quite, to, atau so, itu adalah adverb juga teman-teman. Sekarang yang ketiga, adjective atau kata sifat. Fungsinya adalah untuk menjelaskan kata benda atau noun, memberikan sifat. Emang apa sih akhiran kata? Kita kapan sih bisa tahu kata tersebut adjective? Kita bisa dengan cara mudah yaitu teman-teman, yaitu dengan melihat akhiran umumnya atau suffixnya. Seperti yang akhirannya full, itu dia kata sifat kayak helpful, kalau less kayak hopeless, yang akhirannya os, famous, if, active, atau al, formal, atau able seperti flexible. Nah, teman-teman hafalkan di sini, nanti teman-teman bisa mudah nih mengidentifikasi dia itu kata sifat atau bukan. Sekarang, adjektif juga ternyata nggak hanya yang akhirannya seperti itu. Ada namanya bentuk participle. Jadi dia kata kerja, tapi yang jadi adjektif kata sifat. Misalnya yang akhiran id. Itu artinya bermakna pasif atau merasakan. Digunakan jika bendanya diberi perlakuan di atau untuk orang yang merasakan sesuatu. Contoh, ada a locked door. Nah, itu kan berarti pintu yang terkunci. Pintunya kan menerima tindakan ya, berarti pasif. A frightened child, anak yang merasa takut. Nah, itu adalah contoh dari yang participle berakhiran id. Terus, participle yang berakhiran ing itu juga termasuk juga nih teman-teman verbs yang menjadi adjektif. Tapi dia di sini maknanya tuh aktif bukan pasif dan bisa berarti menyebabkan. Contoh misalnya a crying baby. Berarti kan di situ bayinya sedang menangis ya teman-teman. An interesting book berarti buku yang memiliki sifat menarik. Nah, itu jadi perbedaannya. Jadi, akhiran id sama ing kalau diletakkan sebelum noun, itu bisa bermakna sebagai kata sifat.
Sekarang kita lihat yang number 4. Ada noun. Dia di urutan paling terakhir ya, dalam noun phrase. Fungsinya apa sih? Dia tuh adalah untuk menjadi inti dari frasa tersebut atau core word. Bisa dilihat juga dari akhiran umumnya. Kalau noun itu biasanya akhiran tion, sion seperti education, expansion, atau beremen seperti government, akhirannya seperti kindness, akhiran it kayak activity, atau ans important, sama yang kayak writer atau actor, itu ada masuk kata benda. Nah, sekarang coba kita mini quiz terlebih dahulu nih teman-teman. Ada kalimatnya, the massive hurricane left a completely city behind, forcing thousands of residents to evacuate to safer areas. Kalau ketemu soal-soal seperti ini, teman-teman lihat aja samping kiri sama samping kanannya teman-teman. Samping kirinya kan di sini ada adverb ya. Terus samping kanannya ada noun. Berarti kita di sini mau cari kata sifat, adjective. Kita lihat dari A, B, C, D, E. Mana yang merupakan adjektif? Destroying, akhiran ing. Nah, ini adjektif. Destroyed, akhiran id itu adjektif. Destruction, ini akhiran tion nih teman-teman. Kalau akhiran tion itu masuknya ke kata benda. Destroy itu adalah merusak, dia adalah kata kerja. Destructively, akhiran li berarti adalah adverb, kata keterangan yang artinya dengan cara merusak. Berarti kita lihat nih, apakah di sini adalah kota yang merusak atau kota yang destroyed, udah dirusak. Nah, kalau di sini kan berarti ada suatu hurricane ya. Berarti di sini ada suatu bencana nih. Ada badai yang ternyata itu memberikan kota tersebut jadi dirusak oleh hurricane tersebut. Berarti jawabannya adalah yang destroyed ya, teman-teman. Kota yang dirusaki. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Ada the keynote speaker shared titik-titik during the seminar, leaving the entire audience deeply moved and motivated. Nah, kalau kita lihat opsinya B, C, D, di sini tuh ada susunan frasa yang berantakan ya, maksudnya dia bertukar-tukar. Berarti kita balik lagi dengan rumus dasarnya ya teman-teman. Determiner itu harus di awal, terus di keduanya ada adverb, ketiga ada adjective, terus yang keempat ada kata benda atau noun. Berarti dari A, B, C, D, E mana yang merupakan determiner? Tentunya adalah yang on terlebih dahulu. Baru adverb cari yang akhiran li itu adalah incredibly. Oke. Terus sekarang adjective. Adjective berakhirannya di sini ada yang berakhiran ing ya. Berarti inspiring. Dan nounnya adalah story. Berarti di sini ada an incredibly inspiring story. Berarti cerita yang sangat menarik. Berarti mana nih teman-teman jawabannya? Yaitu adalah yang B ya, an incredibly inspiring story. Oke, sekarang kita latihan ke yang ketiga, teman-teman. The tech company introduced a truly device at the annual exhibition, capturing the attention of tech enthusiasts worldwide. Kita lihat, kirinya di sini ada adverb. Terus di kanannya di sini ada noun ya, device. Berarti lagi kita mau tahu, yaitu adalah kata sifat adjektif ya, teman-teman. Kita lihat dari A, B, C, D, E, mana yang kata sifat? Yang A, astonished. Astonished itu artinya terpukau ya. Itu adalah kata sifat, adjektif. Oke, astonishing. Astonishing itu artinya menakjubkan. Oke, menakjubkan berarti di sini kata sifat juga ya, akhiran ing. Terus astonishment itu akhiran ment, udah pasti dia masuk ke kata benda. Astonishingly, akhiran li berarti artinya adverb. Astonish itu adalah kata kerja. Nah, berarti di sini ada maknanya perusahaan teknologi itu mengenalkan ada device yang menakjubkan atau device yang terpukau, teman-teman. Tentunya adalah device yang menakjubkan ya, berarti jawabannya adalah yang B, gitu. Oke, sekarang kita soal yang level ujian mandiri ya, berarti level ujian UTUL UGM. Kita zoom in ke soal nomor 1 di sini ada the rapid integration of AI into the modern workforce has triggered a shift in how businesses operate globally. Nah, di sini ada titik-titik, terus di sampingnya ada determiner ya, ada terus sampingnya itu ada shift. Shift itu kan berarti kata benda ya, pergeseran atau perubahan.
Nah, berarti di sini kita mau cari kata sifat ya, yang menjelaskan kata benda tersebut. Sekarang kita lihat dari A, B, C, D, E. Surprising itu mengejutkan. Itu ing ya, berarti di sini adanya kata sifat, adjektif. Terus surprised, kalau ini artinya terkejut. Nah, ini adalah kata sifat. Surprise berarti di sini adalah kata kerja yang artinya sedang ada aksi yang mengejutkan sesuatu atau mengejutkan orang. Surprisingly berarti dengan mengejutkan, ini adverb. Surprises itu artinya kata kerja, artinya sedang ada aksi mengejutkan. Di sini karena kita butuh adjektif, berarti kita tinggal eliminasi aja yang C, D, dan E. Tinggal artinya di sini kira-kira apakah di sini ada suatu adanya integrasi yang cepat dari AI itu dimasukkan ke tempat kerja modern telah memicu adanya pergeseran atau perubahan yang mengejutkan atau perubahan yang terkejut. Tentunya perubahan yang mengejutkan ya, yang A, yaitu a surprising shift in how businesses operate globally. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Masih dari teks yang sama, tapi di sini number 4 ada acquire a ... to remain competitive. Nah, di sini udah ada ya. Itu kan berarti suatu determiner. Berarti di sini kemungkinan besar mau ngebuat suatu noun phrase, frasa benda. Setelah determiner itu ada adverb, ada adjective, berarti ada noun. Sekarang kita identify nih mana yang merupakan adverb di sini. A, B, C, D, E ada yang akhirannya lingga. Ada teman-teman di sini broadly. Oke, berarti di sini jawabannya antara yang A atau yang D ya teman-teman. Broadly skills of range atau broadly range of skills. Nah, di sini nggak ada kata sifatnya ya, berarti di sini lanjut ke nounnya di situ. Benda. Skills of range sama range of skills itu sama-sama kata benda, udah betul. Tapi maknanya berbeda. Kalau ini broadly skills of range berarti kemampuan beragam yang luas. Atau broadly range of skills yaitu artinya ragam kemampuan yang luas. Nah, kalau kita lihat di sini kan, nuansanya itu kan ada studi komprehensif ya, dari Global Tech Forum itu menyorot kalau pekerja itu membutuhkan untuk memiliki skill yang beragam secara luas ya kan, supaya mereka tetap kompetitif di era digital. Berarti bukan kemampuan untuk beragam skills of range, tapi adalah range of skills ya, supaya mereka bisa tetap kompetitif di era digital. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, sekarang kita ke tipe soal yang kedua. Di sini ada soal komparatif. Komparatif itu adalah merupakan ngebahas kata sifat lagi ya teman-teman. Tapi di sini kata sifatnya atau adjektifnya tuh yang fungsinya untuk membandingkan, ya, membandingkan dua hal. Ada aturannya nih teman-teman, kalau ternyata kata sifat atau kata keterangannya itu satu suku kata atau dua suku kata yang berakhiran Y atau Y, itu nanti pakai adjektif atau adverb ditambah er. Contoh kayak smart, itu jadi smarter, lebih pintar. Great, greater, itu berarti lebih besar atau lebih hebat. Nah, itu karena mereka terdiri dari satu suku kata, ya kan? Contoh lagi, my new laptop runs faster than my old one. Nah, itu betul, berarti laptop baru aku jalannya lebih cepat dibanding yang lebih tua. Today's test was easier than yesterday's, berarti ujian hari ini lebih mudah dibanding ujian kemarin. Nah, itu mereka pakai R karena asal katanya kan dari fast, itu satu suku kata. Easier, itu adalah dua suku kata yang berakhiran Y, jadi pakai ER. Sekarang, tapi kalau dua suku kata atau lebih yang tidak berakhiran Y, itu pakai more, jangan diganti pakai R. Contoh, emang dua suku kata gimana sih? Beautiful. Itu jadi more beautiful, lebih cantik. Carefully, more carefully, lebih hati-hati kalau di sini. Contoh kalimatnya, artificial intelligence makes business operation more efficient than before. AI itu ngebuat operasi bisnis itu lebih efisien dibanding sebelumnya. Berarti itu lebih dari dua suku kata ya teman-teman. This math problem is more complex than the previous one. Masalah matematika ini lebih kompleks dibanding yang sebelumnya. Kompleks itu kan dua suku kata, berarti pakainya adalah yang more. Sekarang kita lihat kuis di sini teman-teman. Ada with the advancement of modern technology, newly developed electric car batteries can charge significantly than older models.
Nah, di sini ada suatu suku kata nih karena dari fast. Kalau satu suku kata berarti pakai yang mana teman-teman? Pakai yang R ya, berarti faster dan older models. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 2. Oke, ini panjang nih. The new automated baking system installed in the factory is done manual baking, reducing ingredient waste by up to 40%. Nah, di sini kita cari dulu nih kata sifatnya apa. Ada precise ya. Precise itu artinya tepat. Nah, dia itu kan lebih dari 2 suku kata. Berarti tadi aturannya harus dikasih more dulu, terus baru kasih kata sifatnya. Nah, cuman di sini ada tambahan nih, yaitu mereka pakai prepositional phrase ya, ada with ingredient, so ya, ada ingredient measurements, ada with ingredient measurements, itu adalah merupakan frasa preposisi atau prepositional phrase. Mereka harus diletakkannya itu setelah kata sifatnya, berarti setelah precise. Berarti jawabannya udah jelas, yaitu adalah yang A. More precise with ingredients measurements. Berarti katanya ada sistem pembuatan kue yang otomatis itu telah dipasang di factory. Di pabrik tersebut ternyata itu lebih tepat dengan adanya pengukuran komposisi yang lebih tepat gitu dibandingkan kalau kita melakukan pembuatan kue dengan cara manual gitu. Sehingga kita bisa mengurangi sampah dari komposisi sebanyak hampir 40%. Nah, itu kan cocok ya teman-teman. More precise with ingredient measurement. Oke, sekarang kita lihat ke soal yang nomor 2 ya. Dari teks yang tadi kita zoom in. Di sini ada, while some fear massive job displacements, experts argue that the newly created roles will be significantly than the manual labor lost to automation. Teman-teman pasti bertanya-tanya, emang gimana sih kita cara taunya kalau itu tuh soal komparatif? Ciri soal komparatif itu ada namanya kata than, ya setelah titik-titik. Than itu kan artinya lebih dari ya teman-teman. Ya, berarti kalau kita lihat di sini, ini udah pasti masuk ke soal yang komparatif ya. Kita lihat di sini mau pakai kata apa nih, kata sifatnya. Itu pakai greater, itu udah benar ya, karena greater itu kan asal kata dari great. Great itu cuma satu suku kata, jadi cuma ditambah er aja. Sekarang kita lihat nih, greater in complexity, its complexity is greater the complexity, a greater complexity, atau the greater its complexity. Nah, teman-teman, tadi kita baca di contoh soal yang kedua tadi ya, di kuis, kalau teman-teman ngelihat ada prepositional phrase, ya, frasa preposition, kayak misalnya yang ada in, terus ditambah kata benda, atau ada with, terus ada kata benda. Preposition apalagi, misalnya kayak of tambah kata benda, atau misalnya on tambah kata benda lagi, itu mereka letaknya harus setelah si adjektifnya ya, setelah greater itu baru dikasih in complexity. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Udah pasti yang A, greater in complexity. Nah, yang B itu salah karena its complexity, artinya kan kerumitan miliknya. Ini nggak nyambung ya, karena kan di sini will be significantly titik-titik dan manual labor, maksudnya bakal secara signifikan itu lebih besar dalam kerumitan dibandingkan pekerja yang manual. Itu maknanya lebih nyambung ya. Kalau B itu malah kepemilikan. The greater the complexity ini salah, nggak nyambung karena ini semakin besar rumitnya itu nggak bisa ya. Ini salah secara grammar. A greater complexity. Nah, komparatif itu nggak usah perlu pakai artikel lagi ya. Jadi yang D eliminasi, the greater its complexity. Kalau ini artinya pakai the greater itu juga salah ya. Karena di sini udah ada significantly, udah ada kata keterangan. Jadi kalau udah ada kata keterangan ya udah langsung aja kata sifatnya ya, adjektif. Seperti yang ada di A, greater in complexity. Oke, sekarang kita ke materi yang ketiga. Ada reduce relative clause. Nah, reduce relative clause itu apa sih? Reduce relative clause itu adalah proses pemendekan anak kalimat dengan cara menghilangkan kata hubung seperti who, which, sama that, dan mengubah kata kerjanya menjadi bentuk participle phrase. Contoh, the students who study diligently will pass the exam. Nah, di sini kan ada anak kalimat ya, yaitu who study diligently. Ini itu bisa diringkas aja teman-teman dengan metode reduce relative clause. Jadi who-nya dihapus, jadi bentuk participle yang verb ing. The students studying diligently will pass the exam.
Ada dua rumus nih teman-teman dalam reduced relative clause. Pertama, ada pola aktif, active reduction. Itu nanti kita menggunakan verb ing. Kalau misalnya anak kalimatnya tadi memiliki mana aktif, berarti nanti mereka itu diubah menjadi present participle verb ing. Kayak tadi kan di sini, siswa yang belajar secara rajin bakal bisa melewati exam tersebut atau ujian tersebut. Ini kan berarti tindakannya aktif ya. Si siswanya itu sedang belajar dengan rajin. Berarti dia tinggal ganti aja study sama who-nya jadi studying aja. Beda halnya kalau pola pasif nih teman-teman, passive reduction, itu menggunakan verb 3. Emang apa sih pola pasif? Itu kalau anak kalimatnya itu adalah maknanya pasif ya teman-teman. Pasif itu artinya si subjeknya itu dikenai suatu pekerjaan. Maka nanti kata hubungnya dihapus, to be dihapus, kata kerjanya jadi past participle verb 3. Contoh di sini kan ada the system which was developed by the IT team is very secure. Sistem yang dikembangkan oleh tim IT itu sangat aman. Nah, ini kan pasif ya, mereka itu adalah dikembangkan. Berarti kalau seperti ini, teman-teman, which was-nya hapus aja. Menyisakan verb 3-nya, jadi the system developed by the IT team is very secure. Sekarang kita kuis nih. Pertanyaannya adalah, kapan sih kita tahu itu tuh harus menggunakan reduced relative clause? Kapan kita tahu juga kalau itu tuh kita bukan reduced relative clause, tapi kata kerja biasa? Nah, ingat ya teman-teman, kalau relative clause itu adalah anak kalimat. Jadi, namanya anak kalimat, kalimat tersebut itu kalau tanpa anak pun nggak bakal mengubah intinya. Kayak di sini, professionals, artificial intelligence, and their daily workers report a significant reduction in administrative burnout. Jadi profesional yang menggunakan AI di pekerjaan sehari-hari itu melaporkan adanya pengurangan signifikan dari kelelahan administratif. Nah, inti kalimatnya kan udah ada tuh ya, professional subject, melapor itu kata kerja utamanya. Nah, nanti anak kalimatnya tuh ada di tengah-tengah sini nih teman-teman relative clause-nya. Jadi mereka bisa pakai pilihannya cuma dua aja, antara pakai verb 3 atau pakai yang verb ing. Sekarang kita lihat nih, berarti kan jawabannya antara yang B sama yang C. Yang A kita bisa eliminasi karena dia bukan reduced, yang D bukan reduced, dan yang E juga bukan reduced. Kalau kita lihat di sini, apakah utilized yaitu digunakan atau utilizing yaitu menggunakan. Nah, kita artikan nih profesional yang digunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari atau menggunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari. Tentunya adalah menggunakan ya, berarti yang bentuk reduced relative clause yang aktif. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita coba yang kedua. The new educational curriculum by the Ministry of Education aims to improve students' critical thinking skills by 2026. Kita lihat kalimatnya, ada kurikulum edukasi yang terbaru titik-titik oleh Menteri Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kritikal pada tahun 2026. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada kalimat intinya kan ya, subjeknya berarti kurikulum edukasi. Nah, itu katanya bertujuan untuk meningkatkan critical thinking skills. Ini udah ada kata kerjanya. Udah pasti di sini kita cuma butuh reduced relative clause. Antara kita pakai yang verb ing aja atau pakai yang verb 3 aja. Nah, kita berarti bisa eliminasi opsi yang nggak termasuk kedua hal ini. Introduce, eliminasi. Which introduce, eliminasi. Yang E is introduce juga eliminasi. Berarti, apakah artinya itu adalah mengenalkan, introducing, atau dikenalkan? Nah, sekarang kita lihat nih kurikulum pendidikan yang baru itu dikenalkan oleh Menteri Pendidikan atau mengenalkan oleh Menteri Pendidikan. Tentunya dikenalkan ya teman-teman karena mereka nggak punya kemampuan tuh sebagai benda mati untuk mengenalkan. Jadi jawabannya adalah udah pasti dikenalkan karena ini benda mati. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang level UM-UGM ya teman-teman. Di sini ada nomor 3, coba kita zoom in. A recent comprehensive study by the Global Tech Forum highlights that workers need to acquire a. Kita lihat udah ada inti kalimatnya belum? Udah ada subject verbnya belum? Udah ada. A recent comprehensive study itu adalah subject. Terus di sini tuh menyorot bahwa pekerja itu harus memiliki. Nah, itu kan berarti udah ada kata kerjanya ya, highlights, menyoroti. Berarti di sini kita cuma butuh reduced. Reduce-nya tadi antara yang verb ing atau yang verb 3.
Berarti eliminasi yang nggak termasuk verb ing sama verb 3. Yang A eliminasi, B eliminasi, E eliminasi. Berarti apakah di sini mempublikasikan atau dipublikasikan nih teman-teman? Coba dicek kalimatnya. Di sini kan ada studi komprehensif terbaru ini titik-titik oleh Forum Global Teknologi. Nah, di sini kan ada kata oleh Global Tech Forum itu tentunya studi tersebut dipublikasikan ya teman-teman, bukan mempublikasikan. Jadi studi tersebut itu merupakan suatu benda mati yang pasif ya teman-teman. Oke, sekarang coba lihat yang nomor 8 teman-teman dari teks yang sama. Many progressive companies innovative training programs for their employees have already seen remarkable results. Cari, ada inti kalimatnya atau belum? Nah, di sini kan artinya perusahaan progresif yang banyak itu titik-titik adanya program pelatihan inovatif untuk para pekerjanya. Mereka telah melihat hasil yang luar biasa. Di sini udah ada inti kalimat ya, subjeknya perusahaan yang progresif. Terus mereka telah melihat hasil yang luar biasa. Itu adalah kata kerjanya. Berarti di sini kita cari reduce relative clause-nya ya, yang verb 3 atau yang verb ing. Berarti eliminasi yang A, eliminasi yang C, eliminasi yang E. Kita lihat apakah di sini perusahaan tersebut diimplementasikan, atau mereka itu mengimplementasikan. Nah, coba kita artikan di sini ya, teman-teman. Perusahaan tersebut diimplementasikan program pelatihan inovatif untuk para pekerjanya atau mengimplementasikan program latihan inovatif untuk para pekerjanya. Tentunya di sini ada mereka mengimplementasikannya teman-teman karena mereka punya kemampuan tuh sebagai perusahaan untuk mengimplementasikan pelatihan yang inovatif. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, ada conditional. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada suatu kalimat pengandaian yang berisi dari if clause dan main clause, itu pasti masuk ke materi conditional. Apa sih if clause? If clause itu adalah anak kalimat yang berisi syarat, sedangkan main clause itu adalah hasilnya ya, atau induk kalimatnya. Nah, di sini teman-teman harus tahu nih ada 4 tipe kondisional yang harus teman-teman hafal rumusnya. Pertama, ada type 0. Type 0 itu adalah untuk fakta umum ya, teman-teman. Jadi digunakan untuk menyatakan fakta mutlak, kebenaran ilmiah, atau kebiasaan yang selalu terjadi jika syaratnya terpenuhi. Rumusnya apa sih? Teman-teman harus ingat, kalau type 0 itu setelah if-nya adalah simple present. Subject plus verb 1, terus hasilnya akibatnya juga nggak berubah, jadi subject plus verb 1. Contoh fakta umum gimana sih? If the sun shines while it rains, a rainbow appears. Nah, kalau misal matahari itu bersinar ketika sedang hujan, alhasil nanti si pelangi itu muncul. Nah, itu kan fakta ya teman-teman, udah terbukti kalau ada matahari lagi hujan langsung ada pelangi. Jadi pakai subject plus verb 1, sama di sini juga pakai subject plus verb 1. Sekarang yang kedua, if you freeze water, it becomes ice. Kalau kamu mendinginkan air, dia bakal menjadi es. Itu ada subject sama verb 1. Terus di sini juga ada subject sama verb 1. Dan itu merupakan fakta ilmiah ya teman-teman. Sekarang kita ke type 1 teman-teman. Type 1 itu fungsinya beda lagi, yaitu ada future possibility atau kemungkinan di masa depan. Digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang sangat mungkin terjadi di masa depan jika syaratnya itu dipenuhi sekarang ya teman-teman. Jadi sifatnya tuh rencana ya, bukan suatu fakta ilmiah. Rumusnya di sini ada subject plus verb 1, simple present, tapi beda nih, dia akibatnya pakai simple future, will plus verb 1. Nah, emang kayak gimana sih kemungkinan di masa depan? Coba kita lihat contohnya ya. If she studies hard every day, she will pass the SNBT exam. Nah, kalau dia belajar tiap hari ya dengan keras, dia bakal bisa melewati SNBT. Nah, itu kan kemungkinan di masa depan ya, bukan fakta ilmiah yang mutlak. Jadi itu maksudnya future possibility. Contoh lain yang kedua. If it rains tomorrow, we will cancel the trip. Kalau hujan besok, kita bakal menunda dari tripnya atau perjalanannya. Nah, itu juga kan merupakan kemungkinan ya. Kalau hujan ya kayaknya sih kemungkinan bakal kita tunda nih tripnya.
gitu. Sekarang kita ke type 2. Type 2 itu namanya present unreal atau hayalan tapi di masa kini. Digunakan untuk menghayalkan sesuatu yang tidak nyata dan bertentangan dengan fakta sama ini. Nah, contoh kayak gimana sih? Rumusnya itu adalah if subject verb 2 simple past, subject would plus verb 1 past future. Catatan pentingnya untuk subjek apapun, kalau if clause type 2 itu selalu were ya. Jadi kalau misalnya I itu kan biasanya kalau di simple past tense itu pakai I was. Tapi kalau conditional dia nggak boleh pakai was, tapi jadi I were. Contoh, emang gimana sih hayalan masa kini? If I had $1,000,000, I will travel the world. Nah, di situ adalah pakai verb to had, terus sampingnya pakai would plus verb 1. Faktanya dia itu nggak punya jutaan dolar sekarang. Terus yang kedua, if I were you, I will take that opportunity. Kalau aku jadi kamu sih, aku bakal mengambil kesempatan itu. Faktanya saat ini aku adalah bukan kamu. Nah, jadi kan ini cuma hayalan ya teman-teman. Dan di sini dia pakai verb to, pakai were, terus pakai would, dan take itu merupakan verb 1. Jadi itu yang type 2. Sekarang kita yang type 3, itu untuk menjelaskan past unreal, penyesalan teman-teman di masa lalu. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh sedang mengandaikan yang udah berlalu, tapi nggak bisa mungkin diubah lagi jadi suatu penyesalan, itu adalah pakai type 3. Rumusnya beda lagi, dia pakai if subject had plus verb 3, hasilnya pakai subject would have plus verb 3. Contoh, if he had woken up earlier yesterday, he would not have missed the morning train. Jadi coba aja ya, kemarin dia bangunnya lebih awal, dia nggak bakal kelewatan kereta pagi. Nah, faktanya kan udah lampau ya, kemarin dia bangun kesiangan sehingga dia ketinggalan kereta. Nah, itu adalah pakai had, terus pakai verb 3, woken, terus ini pakai would, terus pakai have, sama missed, itu adalah verb 3. Nah, sekarang kita coba kuis. Nanti kalau teman-teman di fill in the blank, itu cuma dikasih tahu tense atau rumus yang ada bisa di main clause-nya atau di conditional clause-nya tersebut ya. Nah, sekarang kan kita lihat, ini yang setelah if-nya itu yang kosong ya, yang if clause-nya itu kosong, tapi akibatnya udah ada nih, yaitu adalah pakai will, proceed. Proceed itu adalah verb 1. Berarti ini masuk ke kategori type berapa teman-teman? Masuk ke type 1 ya. Nah, type 1 itu samping if-nya itu adalah subject plus verb 1, sedangkan akibatnya adalah will plus verb 1. Berarti jawabannya dari A, B, C, D, E mana yang verb 1? Itu adalah yang A ya, yang is. Was itu adalah verb 2. Will be itu adalah bentuk will be ya, berarti masa depan. Has been sama had been itu salah ya, karena dia jadi bentuk perfect. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Di sini kita lanjut ke soal yang ujian mandirinya ya, yang UM-UGM. Nomor 5. Nah, kita zoom in. Di sini yang diketahui yang di if clause-nya ya. If governments and educational institutions act swiftly to update their curricula, the future workforce successfully this massive technological evolution. Nah, di sini if subjeknya kan lembaga-lembaga pemerintah dan pendidikan. Itu bertindak secara cepat. Nah, di sini act itu adalah berarti subjek plus verb 1. Berarti akibatnya ada kemungkinan 2. Kalau dia type 0, nanti akibatnya pakai subjek plus verb 1. Tapi kalau type 1, teman-teman, berarti pakai subjek plus will plus verb 1. Tadi kita masih ingat ya, kalau yang type 0 itu kan untuk fakta. Sedangkan kalau type 1 itu adalah untuk prediksi di masa depan. Di sini adalah fakta ilmiah yang 100% terjadi nggak? Atau prediksi. Nah, kalau kita artikan di sini lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan itu bertindak dengan cepat untuk mengupdate kurikulumnya, maka ya pekerja di masa depan itu titik-titik secara sukses di revolusi teknologi. Berarti kan ini prediksi ya, teman-teman. Bukan suatu fakta. Berarti pakainya ada will plus verb 1, berarti jawabannya adalah C, will adapt successfully to this massive technological revolution. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Teman-teman, ini juga salah satu materi yang sering banget selalu muncul dari tahun ke tahun adalah conjunction.
Jadi conjunction itu kita harus memilih nih, kira-kira hubungan logikanya di kalimat tersebut paling cocok apa ya? Nah, di sini ada 3 hal penting yang teman-teman ketahui. Kalau sifatnya hanya menambah informasi, itu bisa pakai moreover atau furthermore, yang artinya selain itu. Tapi kalau perlawanan nih logikanya itu pakai however atau nevertheless ya. However itu bisa akan tetapi, kalau nevertheless itu kan berarti meskipun demikian ya. Tapi kalau logikanya itu adalah akibat ya teman-teman, bisa pakai therefore, jadi, atau consequently, atau alhasil. Nah, berarti penting banget teman-teman untuk melihat hubungan logikanya terlebih dahulu. Coba kita latihan ke soal yang UM-UGM-nya ya teman-teman. Di sini ada nomor 6. Nah, di nomor 6 itu kan titik-titik di awal kalimat. Kita harus baca dulu kalimat sebelumnya supaya kita tahu apakah hubungannya pertambahan, sebab akibat, atau pertentangan. Kalau kita lihat kan di sini kalimatnya fortunately, if government and educational institutions act swiftly to update their curricula, the future workforce will adapt successfully to this massive technological revolution. Nah, bilang sayangnya kalau misalnya pemerintah nih bisa bertindak lebih cepat mengupdate kurikulum, mungkin di masa depan para pekerja itu lebih bisa beradaptasi ya terhadap revolusi teknologi. Titik-titik, merely upgrading technical skills is not enough to survive the changing landscape. Nah, dia bilang, kalau misalnya kita cuma meningkatkan skill-skill teknis, itu tuh nggak cukup katanya. Nggak cukup kok kalau kita mau bertahan hidup di lingkungan yang selalu berubah-ubah. Berarti kalau di sini kan paragraf sebelumnya itu katanya kita bisa beradaptasi secara sukses kalau ada kurikulum baru. Tapi nyatanya katanya nggak cukup ya kata kalimat setelahnya kalau kita cuma update kurikulum. Berarti kan di sini ada positif, ada negatif. Berarti hubungannya bertentangan ya teman-teman antara yang kesuksesan dan ternyata itu nggak cukup. Berarti mana yang pertentangan? Therefore itu artinya jadi. Ini sebab akibat. Nevertheless itu artinya meskipun demikian. Nah, ini dia jawabannya karena merupakan pertentangan ya. Atau nevertheless itu adalah konjungsi yang bersifat adanya kebalikan. Jadi kalau kita artikan di sini, nevertheless, merely upgrading technical skills is not enough. Meskipun demikian, kalau misalnya kita cuma ya menambah skill teknis, itu nggak cukup kok katanya dalam landscape yang selalu berubah-ubah. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lihat yang furthermore. Furthermore itu artinya selain itu, consequently itu artinya akibatnya, in addition itu artinya selain itu. Nah, itu nggak cukup ya teman-teman. Nah, teman-teman, tapi di sini ada trik cepat lainnya. Kalau misalnya teman-teman bingung nih hubungan logikanya apa, teman-teman langsung eliminasi aja masing-masing opsinya. Therefore, itu kan konjungsi yang menunjukkan sebab akibat. Terus kita lihat lagi, consequently itu juga sebab akibat, ya kan? Terus ada furthermore. Furthermore itu kan dia untuk pertambahan. Sama, kayak in addition juga pertambahan. Nah, nggak mungkin kalau misalnya di soal itu ada dua konjungsi yang fungsinya sama, itu menjadi jawabannya. Berarti kalau misalnya udah ngeliat ada yang double kayak gini, jawabannya tuh yang berarti nggak punya temen ya, yang B, nevertheless. Jadi itu salah satu trik cepat lainnya ya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, ada materi fixed prepositions. Nah, ini ada materi yang penting juga nih teman-teman kalau di fill in the blank. Ada kata kerja tertentu atau kata sifat yang dalam bahasa Inggris itu udah menjadi jodoh ya. Mereka itu nggak bisa dipesahkan atau nggak bisa kita terjemahkan mentah-mentah dari bahasa Indonesia. Nah, cara tahunya gimana? Di sini aku udah ada fixed preposition yang umum yang teman-teman bisa hafalin supaya teman-teman bisa mudah mengerjakan soal fill in the blank nantinya. Misalnya di sini ada pasangan kata kerja atau kata sifat yang menggunakan preposition with. Contoh seperti agree with, berarti setuju dengan, itu selalu bersamaan. Satisfied with, puas dengan. Associated with, berkaitan dengan. Atau in, preposition in artinya dalam atau pada, itu mereka selalu dipasangkan dengan interested in, tertarik pada, believe in, percaya pada, atau succeed in, berhasil dalam.
Sekarang kita ke preposition yang ketiga, ada on, pada atau atas. Mereka selalu bersamaan dengan depend on, rely on, bergantung pada, focus on, fokus pada, atau insist on, bersikeras untuk, itu juga pakai on. Terus yang keempat ada preposition to seperti kepada atau untuk, seperti dedicated to, berdedikasi untuk, object to, keberatan terhadap, related to, berhubungan dengan, itu selalu pakai to. Terakhir, last but not least, ada yang preposition for. Jadi kalau di sini artinya adalah untuk atau atas, itu biasanya yang umum sering muncul seperti responsible for, bertanggung jawab atas, apologize for, meminta maaf atas, atau prepare for, bersiap untuk ujian atau hal lain. Nah, teman-teman cukup hafalkan ini, nanti teman-teman bisa terbiasa dengan fixed prepositional phrase. Sekarang kita lihat number 7 nih. Zoom in yuk, di sini ada kata how to depend. Nah, di sini ada kata kerja kan ya, bergantung. Terus kita lihat opsinya. Wah, ini semua preposition. Berarti udah pasti di sini adalah menanyakan fixed prepositions. Tadi masih ingat nggak kalau yang depend itu sama apa? Depend itu selalu sama on ya, teman-teman. Sama kayak rely yang artinya bergantung. Bergantung pada itu selalu pakai on. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita ke demonstrative versus personal pronouns. Nah, ini tuh sering kali ketukar-tukar teman-teman. Apa sih demonstrative? Apa sih personal pronouns? Jadi demonstrative determiners itu adalah kata tunjuk benda yang diikuti langsung oleh kata benda. Cuma ada 4, yang 2 singular sama 2 plural. Kalau singular itu artinya tunggal seperti this, ini dekat, this book. Tapi kalau that itu untuk yang tunggal tapi jauh kayak that book. Berarti bukunya tuh letaknya nggak di dekat kita. Tapi kalau yang plural, kalau ini tuh jadi this, jadi bacanya pakai Z. Jadi kayak these pastel highlighters are my favorite. Berarti pastel highlightersnya yang dekat dengan aku itu adalah favorit aku. Beda sama those itu berarti ada yang jamak tapi jauh. Kayak those students berarti si siswanya tuh ada jauh dari posisi kita. Nah, sekarang bedanya sama pronouns apa? Nah, kalau pronouns itu adalah kata ganti orang. Pronouns itu adalah kata ganti orang atau benda jamak. Jadi ini bukan kata tunjuk ya. Kalau tadi kan menunjuk ini, menunjuk itu. Tapi di sini ada merujuk kepada mereka. Ada their sama them. Kalau their itu artinya milik mereka. Dan itu wajib diikuti kata benda. Contoh, they brought their books. Mereka membawa buku milik mereka. Nah, their itu adalah menunjukkan kepemilikan. Beda sama them. Kalau them itu tindakannya sebagai objek dan biasanya diletakkan setelah kata kerja atau preposisi. Contoh, I lend them my copy of the comfort book. Nah, aku meminjami mereka salinan dari buku The Comfort. Nah, berarti kan di sini adalah sebagai objek ya fungsinya, diletakkan setelah kata kerja lend. Sekarang kita lihat soal number 9, teman-teman. Oke, di sini ada by embracing ... collaborative approach, organizations ensure that human workers are not left behind. Jadi dengan mereka itu merangkul ... pendekatan yang kolaboratif, organisasi bisa memastikan nih pekerja manusia itu nggak tertinggal. Berarti kalau kita lihat kan di sini kita mau merujuk ke sini ya, pendekatan kolaboratif dia adalah singular. Berarti kita bisa eliminasi tuh yang kayak those, these ya. Tinggal kita lihat apakah them salah karena ini sebagai objek, sampingnya tuh harus kata kerja ya. Di sini bukan kata kerja. Berarti eliminasi. Their itu juga salah, bukan menunjukkan by embracing their collaborative approach. Kan ini jadi kesannya kalimatnya itu dengan cara merangkul pendekatan kolaboratif milik mereka. Nah, padahal ini miliknya siapa? Nggak ada ya. Di sini adalah maksudnya merujuk ke pendekatan kolaboratif yang disebut di kalimat sebelumnya. Ya, banyak perusahaan yang ternyata mereka itu mengimplementasikan nih program-program yang inovatif kepada para pekerjanya. Dan mereka itu melihat hasil yang luar biasa. Nah, maksudnya di sini ada collaborative approach adalah dengan cara tindakan mereka itu memberikan program pelatihan. Berarti kan di sini maksudnya ini ya teman-teman. Dengan merangkul pendekatan kolaboratif ini, organisasi bisa memastikan si pekerja manusia itu nggak tertinggal. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah sekarang last but not least, ini yang paling penting teman-teman kalau di UM UGM juga ada namanya tenses.
Pertama, ada simple present. Kita harus tahu rumus dasarnya ya. Jadi rumus dasarnya tuh subject plus verb 1, S sama IS. Apa sih fungsinya? Fungsinya tuh gampang, cuma ada 3. Untuk ngebahas fakta, kebenaran umum, sama kebiasaan rutinitas. Kita bisa mengidentifikasi dia simple present itu dari penanda waktu yang dipakai. Ada always, selalu, usually, selalu, ya sering ya. Biasanya, everyday setiap hari, often sering. Contoh kalimatnya, she teach English every Saturday. Nah, di situ kan pakai verb 1 ya, teman-teman. Teaches, gitu. Dan di sini ada keterangan waktu every Saturday. Sekarang simple past. Dari namanya aja ini udah ngebahas tentang masa lampau ya. Rumusnya pakai subject plus verb 2. Dia adalah sesimpel tentang kejadian yang udah selesai total di masa lalu. Nggak ada hubungannya dengan masa sekarang. Jadi karena udah di masa lalu, wajib banget ada time markers, keterangan waktu yang mengindikasikan kalau ya, oh dia tuh di masa lalu. Misalnya seperti yesterday, last year, 2 days ago, in 2021. Itu kan semua di masa lalu ya, kemarin, tahun lalu, 2 hari yang lalu, di 2021. Contoh kalimatnya, my brother took his exam in Jakarta last month. Nah, ternyata saudara laki-laki aku mengambil ujiannya tuh di Jakarta bulan yang lalu. Pakai verb 2 took, dan ini pakai last month, berarti terjadinya di lampau. Terus yang ketiga ada present continuous. Dari namanya di sini present, tapi karena continuous itu tuh berarti yang sedang berlangsung ya. Rumusnya adalah subject, is, am, are, sama verb ing, untuk menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung saat ini atau sesuatu yang sementara ya teman-teman. Biasanya ada penanda waktu seperti now, right now, atau at the moment. Contoh, I am designing a new minimalist study planner right now. Berarti aku sedang melakukan pada saat ini juga nih, mendesain yaitu study planner minimalis sekarang juga. Nah, itu kan berarti sesuatu yang sementara dan sedang berlangsung ketika aku berbicara juga. Berarti pakai present continuous. Yang keempat ada present perfect, masa kini juga, tapi masa kininya adalah yang perfect. Rumusnya tuh beda, dia kalau present perfect pakai has sama have sama verb 3. Untuk kejadian dimulai di masa lalu, tapi efek atau hasilnya masih terasa sampai sekarang. Makanya di sini ada penanda waktu yang wajib teman-teman hafalkan ya. Untuk present perfect ada kata since, for, already, just, atau recently. Itu mereka merupakan present perfect. Contoh kalimatnya, I have uploaded the new grammar video to the channel. Berarti aku baru saja itu mengupload video grammar ke channel aku. Itu kan berarti pakai have sama verb 3 ya. Dan itu mungkin kejadiannya udah selesai di masa lalu. Tapi kan efeknya masih kerasa sampai sekarang upload itu ada. Oke, sekarang yang terakhir ada past perfect. Ada subject, had, sama verb 3. Untuk kejadian di masa lalu, yang selesai lebih dulu sebelum kejadian masa lalunya itu terjadi. Misalnya kalau digambarkan, itu kayak gini teman-teman. Nah, ini kan ada past, ada present, ada future. Kita coba gambar yang past perfect. Kalau past perfect, itu ada 2 kejadian di masa lalu, misalnya A sama B. Nah, kejadian A itu udah selesai sebelum si B itu terjadi. Nah, itu adalah kita pakai past perfect. Tapi kalau kejadiannya kita cuma mau bilang yang B aja, itu pakainya yang simple past, bukan pakai yang past perfect gitu. Jadi perbedaannya di situ ya teman-teman. Jadi penanda waktunya kalau past perfect ada before, after, sama by the time. Contoh, the train had left before we arrived at the station. Berarti di sini kereta tersebut telah pergi sebelum kita sampai di station tersebut. Nah, berarti kan ada kejadian yang udah pergi sebelum kita datang ke stasiun tersebut. Berarti pakai past perfect. Oke, sekarang kita coba langsung latihan ke level soal yang UM-UGM ya, nomor 10. Tipsnya gimana sih cara kita tahu pakai tense apa? Tipsnya teman-teman lihat nih, dia ada time markers nggak? Nah, di sini ada teman-teman. Ternyata di sini ada over the past 5 years. Over the past 5 years berarti dari 5 tahun lalu sampai sekarang itu masih berlangsung. Nah, kalau misalnya seperti itu, ada kejadian dari lalu sampai kini, itu pakainya adalah present perfect. Berarti present perfect itu kan rumusnya adalah yang have atau has plus verb
3. Berarti jawabannya udah pasti yang D, has increased. Sedangkan kalau increased ini adalah verb 2, ini jatuhnya ke simple past. Increases itu adalah verb 1, dia masuknya ke simple present. Is increasing itu adalah to be plus verb ing, itu masuknya ke present continuous ya. Terus kalau yang terakhir had increase ada had sama verb 3, berarti masuknya ke past perfect gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman, karena ada kata over the past few years. Oke, that's all guys, itu untuk pembahasannya. Jadi dari 10 nomor tersebut, teman-teman wajib kuasai ya supaya bisa mudah mengerjakan soal grammar di fill in the blank nanti. Oke, ditunggu untuk next video, karena next video aku bakal bahas-bahas soal-soal ujian mandiri lainnya. So stay tuned. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.